Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mubinka. Jadi sekarang gue lagi collab nih gitu ya, sama salah satu channel review film juga gitu, namanya The Talkies. Ada Mas Edoy dan juga ada Mas Bayu. Halo. Ya, kayak gitu. Kali ini kita mau ngebahas sebuah film. Mbak Inka. Halo. Ya, jadi kita sekarang mau bahas film itu. Ya, ada di Disney Plus Hotstar ya. Judulnya adalah Ghostbuster. Bukan Ghostbuster ya. Ghostbuster ya, bukan Buster. Oke. Pada malam hari ini saya sedang berada di sebuah gudang tua, atau tepatnya sebuah gedung peninggalan Belanda. Saking tuanya, temboknya sampai keriput. Ayo, was gitu. Gimana Mbak Inka sinopsisnya? Aku ya. Apa ya? Yang aku tangkap ini sebenarnya awalnya aku pikir Ghost kayak kan pasti karena kita anak mungkin pernah era 90-an kali ya, apa mungkin 80-an kali enggak ya. Familiar dengan film Ghostbuster, Ghostbuster gitu. Cuman ini kayak plesetan dari parodi sih sebenarnya, parodi gitu, filmnya tentang pemburu hantu lah ya gitu, pemburu hantu. Genrenya adalah horor komedi ya gitu. Nah, menceritakan seorang di sini pemeran utamanya adalah Tora Sudiro, dan ini adalah debut pertamanya Tora Sudiro sebagai sutradara. Ya gitu, dia juga pemain juga di situ. Yang di awalnya adalah seorang fotografer nggak laku, ya nggak sih gitu. Fotografer ya lagi butuh duit gitu ya buat nyari buat bayar kosan, buat segala macamnya. Akhirnya dia bersama teman-temannya gitu kan, ada si siapa ya, Kenjing, ada Gary Iskak gitu kan ya. Terus dia mencari teman juga ya, si Wulan Guritno gitu ya. Itu untuk karena dia punya kemampuan sixth sense ya nggak? Punya kemampuan bisa melihat hantu. Mereka bertiga punya kemampuan sixth sense ya? Oh ya, mereka bertiga ya. Mereka punya kemampuan sixth sense, akhirnya punya ide lah untuk menjadi cuan dari itu tadi, dari keahliannya mereka untuk nangkep hantu. Kayak gitu. Intinya garis besarnya kayak gitu. Oke, jadi Sigit, Genjing sama Alexandra. IndiHome nih. IndiHome. Jadi gue menemukan banyak masalah sih di film ini ya, terlepas dari semangat parodinya tuh oke lah gitu ya. Langsung ya. Gimana? Iya, maksudnya ada beberapa hal yang basic banget di sini nggak tercover gitu ya. Misalnya kayak mereka, kita baca sinopsisnya tuh kayak yang sahabatan dari kecil, tapi di filmnya itu kan nggak kayak establish gitu kan? Iya. Kayak gitu, misalnya. Nah terus bahwa ada kan yang dua hantu cowok itu di kosan yang udah lama suka gangguin, tapi nggak di establish juga. Orang pertama kali mereka muncul kan ketika ada hantu yang satu lagi kan, hantu Ningsi gitu kan? Iya. Baru kemudian disebutin bahwa wah dia udah lama kayak gitu. Kita tuh nggak ada, jadi establishing di sini nih sangat tidak diperhatikan gitu. Itu salah satu masalahnya buat pribadi gitu kan. Belum lagi soal misalnya kayak desain si Michael tuh, hantu Michael di era filmmaking seperti saat ini dengan make up gigi-gigi di sini itu kayak yang ini kayak yang mau bikin special effect baru diginikan, tapi kemudian nggak dilanjutin special effect-nya gitu loh. Mau dibikin CGI tapi nggak jadi, misalnya kayak gitu. Gitulah. Sama gue juga nggak ngerti kenapa kok Tora sama Giri tuh kayaknya obses banget sama banci-banci gitu ya di sini ya. Oh iya. Nah, itu problem juga, tapi di sini tuh kayaknya terlalu over ya. Oke, Mbak Inka gimana Mbak Inka pendapatnya? Kalau aku secara general dulu ya, mungkin impress pertamanya gitu dari awal film ini gitu. Memang aku sih nggak expect apa-apa gitu kan, cuman kayak penasaran aja karena kan debutnya Tora kayak gimana gitu. Cuman dari awal aku agak kaget sih pas di awal banget, kayak lumayan gore nggak sih gitu, agak bikin kaget loh kok depannya kayak gini gitu. Tapi dan judulnya itu kan Ghostbuster Misteri Desa Penari.
yang aku notice ini desa penarinya tuh di mana gitu, cuman kayak ada cuma sekali doang kan, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Cuma ada sekali dan sekali doang, dikit ya, ada dikit doang gitu. Jadi kalau dikasih judul kayak gitu tuh nggak nyambung gitu. Dan Clickbait aku doang. ngerasa ya benar clickbait doang. Oke, terus yang aku notice ini kan horor komedi. Cuman aku ngeliatnya tuh kayak apa ya, dari segi apa itu cerita apa ya, directing segala macam, kayak ngingetin aku film, mungkin Mas Bayu sama Mas Edo dulu pernah nonton film di SCTI judulnya Mau di Juragan Kos, tau nggak? Yang main tuh Patile. Pernah denger tapi nggak nonton. Ya pernah dengar, gitu. tapi nggak pernah nonton. Kayak gitu tahun 90-an Pak Patile jadi tokoh utamanya. Jadi dia horor komedi ya gitu dulu di CTI gitu. Jadi apa kalau untuk aku dulu kan masih kecil nontonnya, memang ada bagian part yang memang dia serem gitu, misalnya kayak musiknya serem berubah jadi hantunya. Cuman lawak itu lawak khas kayak tahun 90-an yang kayak kalau zaman dulu kan kayak lebih ke ya cewek-cewek seksinya kayak gitu kan, kayak dia kan mengeksplorasi cewek-cewek seksi. Kalau di sini kan dia kayak lebih kayak itu mengeksplorasi kebanci-banciannya itu gitu kan. Kayak gitu sih, kayak usang lah pokoknya. Iya sih, ini kebanci-bancian agak hantunya ada yang banci, terus partnernya juga banci, ada dua gitu ya. Iya. Tokohnya di sini. Iya, belum yang di salon sama. Oh iya, salonnya juga. Jadi kalau Mbak Inka bilang jadi kayak ngingetin sinetron tahun 90-an, apa ya? Desain komedinya tuh memang kayak zaman dulu banget, yang tokoh rambutnya diginiin lah gitu ya, yang ya Allah. Gitu. Yang sekretarisnya kayak gimana, itu yang side gag-nya tuh yang zaman dulu banget gitu. Kok masih ada gitu hari gini. Kayak nggak tahun 2021 masih kayak gitu. Iya, establish background-nya si Gary, siapa tokoh Gary namanya? Oh, Genjing ya, sama Alex ya. Iya sih, agak kurang. Kenapa mereka punya kemampuan bisa ngelihat semuanya? Nah terus tapi nggak bisa komunikasi ya, kecuali sama aneh banget. Sama yang hantu Ningsih itu. Ningsih. Jadi dan ada cuma si Sigit doang yang bisa, baik. Iya. Jadi setiap kali ada adegan hantu ngomong diterjemahin sama Ningsih, nanti si Sigit akan nerjemahin ke teman-temannya. Jadi ada 3 kali untuk nerjemahin hal yang sama. Iya. Itu nggak penting nggak sih? Ya, sangat tidak penting. Iya. Jadi lu bayangin ya, ada satu dialog yang harus disampaikan sampai 4 kali gitu kan. Iya. Oke, masalah terbesar kedua menurut gue, film ini kayak nggak punya ground rules gitu kan. Misalnya hantunya tuh kayak yang apa ya? Kayak yang ngusir hantu, berarti hantu yang masih ada, misalnya hantu yang urusannya belum selesai di dunia gitu kan. Iya. Berarti yang kalau udah selesai dia udah pindah ke alam lain. Misalnya kayak gitu. Itu tuh juga nggak ada ground rules. Random aja. Terus kenapa sih 2 hantu ini masih ada di dunia ini gitu? Itu juga nggak ada ground rules-nya gitu kan. Ya itu malah mereka hantu yang ganggu. Jadi harusnya diusir gitu, karena suka masukin anak kan tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya gitu. Iya, kayak gitu. Jadi apa ya, ground rules-nya tuh nggak ada, kayak nggak dibuat gitu loh. Misalnya lah, nih misalnya ending ya, si Ningsih minta dicarikan orang yang nabrak dia gitu kan. Di ending kan udah ketemu. Kalau memang urusan di dunianya udah selesai, ya Ningsih juga hilang dong. Tapi ini enggak, gue gabung aja di Ghostbuster. Iya, soalnya kalau nggak ada Ningsih repot juga, nggak bisa ngusir. Iya, jadi makanya nih, jadi aturan mainnya gimana nih gitu loh. Itu yang nggak ada. Ada lagi yang positif mungkin Mbak Inka? Paling ini sih di antara mungkin ngomongin acting. Kalau kayak Tora kan emang udah kayak Sigit ya, Tora Sigit ya nggak sih, kayak nggak jauh beda gitu sama karakter. Paling yang aku agak Gary Iskak di sini jadi bancinya lumayan all out. Terus apalagi paling ada satu scene yang agak kaget sih aku ngeliatnya, itu pas lagi Bojamunya ketabrak sama mobil. Ada inget nggak sih kayak beneran gitu, kayak
sampai mental banget gitu sih Bojamunya itu, Ningsihnya itu. Ya. Mungkin ada yang notice ke apa? Ya, overall bukan horor komedi favorit ya, tentu saja tidak. Diplomatis banget tuh. Iya, masih diplomatis ya. Ya gitulah, ya film yang apa ya terkesan asal-asalan aja gitu, nggak dibuat dengan serius gitu. Kalau emang dia mau referensi ya Ghostbuster, dia sebenarnya kan Ghostbuster kan benar antara hantu dan ada komedi ya gitu kan, unsur-unsur kayak petualangannya lebih dapat. Kalau ini agak aneh aja, kayak ada campur-campur dengan pembunuhan darah-darah gitu. Aku agak-agak bingung sih gitu, maunya tuh apa gitu kan. Kalau untuk kasih skor kayaknya aku kayak 3/10 gitu. Jadi yang buat menghargai Gary Iskak aja. Oh iya. Oke, kesimpulan gue ya emang filmnya bagi gue kurang terlalu terhibur dengan komedinya. Mungkin terlalu slapstick yang bukan selera gue. Nggak tahu kalau orang yang lain bisa terhibur ya. Cuman menurut gue banyak kok komedi-komedi kayak Ernest yang udah dibuat yang enak gitu loh ditonton dan menghibur, lucu. Anyway, skor gue 3 sama kayak Mbak Inka. Jarang loh ya. Ya, kalau gue sama Mbak Inka bahwa ini kayak asal-asalan gitu kan, terlepas dari bahwa mereka bikin film jelek atau bagus, capeknya sama sih ya, gitu ya. Kayak yang menjelang ending ketika penjahatnya ditangkap gitu, pemainnya ngumpul semua di teras, kamera tracking ke arah Pak Hartanto, tapi si pemainnya ini untuk memastikan bahwa kapan gue harus ngomong, matanya ke kamera, terus ya baru ngomong gitu. Kayak gitu. Buat gue sih no excuse, ini one of the worst movie. Buat gue ini 1 lah baik. Oh 1 ya. Yeah. 1 buat siapa nih yang ini selamat? Ya 1 ya buat for the effort ya, terutama Gary Iskak lah gitu ya. Oke, sekian review film Ghostbuster gitu, kolaborasi gue sama The Talkies sama Mas Edo dan Mas Bayu. Oke, teman-teman mungkin gimana yang udah pada nonton? Apakah kuat nonton 1,5 jam ataukah cuma 5 menit udah menyerah walk out karena nggak sanggup gitu? Ya nggak apa-apa, silakan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, bye bye.